Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 2 Kota Kediri, Ibu Nikmatus Syahada SPD MPD. Yang terhormat Ibu Fasilitator Nasional, Bu Rifka Nilamsari SPD GR. Yang terhormat Bapak Ibu Guru BK dan Guru Mata Pelajaran SMK Negeri 2 Kota Kediri. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran rahmat Allah yang Maha Kuasa yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan sosialisasi praktik baik jurus BK hebat fasilitator daerah. Semoga kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nasional, tinggi nasional, salah satu serta teman-teman guru BK SMK Negeri 2 semua ada ya, BK sedang in saat ini ya, terima kasih, semoga acara ini nanti berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semangat ya. Nggih kok tugan tekan Bapak Ibu, santai mawon, semangat mawon, kita ikuti semuanya yang ada di sini. Baik Bapak Ibu, salam kenal dari saya Rifka Nilamsari. Tadi sudah disebut oleh Bu Egi beberapa kali nama saya. Semoga apa yang mungkin nanti kita bisa lakukan di sini, ini adalah ruang belajar kita bersama untuk hari ini, karena di sini Bapak Ibu, kami dari Fasilitator Nasional di sini untuk melakukan pendampingan dan monitoring kepada calon fasilitator daerah, yang mana dalam kesempatan hari ini saya harus membersamai dan memonitoring Bu Niken. Untuk nanti pada kesempatan hari ini beliau akan berbagi praktek baik dari jurus-jurus yang sudah diterima dan nanti juga sudah diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Ada 2 jurus yang nanti akan diimplementasikan kepada Bapak Ibu yang ada di sini untuk berbagi praktek baik. Saya memulai untuk memaparkan praktik baik saya di jurus saya yang pertama, yaitu kenali potensi. Nah, ini saya sedikit cerita ya. SMK 2 kebetulan menggunakan beberapa aplikasi Bapak Ibu. Jadi tidak hanya satu, melainkan ada aplikasi seperti aplikasi BK Konselor yang sudah berjalan selama 2 tahun.
aplikasi dekat dari Jawa Timur yang kebetulan saya dan Bu Rifka ditugaskan untuk di Surabaya, dan ini sudah langsung kami terapkan di sekolah. Dan juga Aku Pintar, Bapak Ibu, terserah sebelum saya mengenal aplikasi BK Konselor dan juga Duka, Bapak Ibu masih ingat ya, terutama Bapak Ibu guru BK, kita sudah menerapkan Aku Pintar karena di situ sudah lengkap ya fiturnya, ada kayak belajar, ada untuk kecerdasan majemuk dan sebagainya. Nah contohnya ini Bapak Ibu, jadi ini tidak hanya berlaku untuk guru BK saja Bapak Ibu, melainkan guru mata pelajaran juga harus mengenali atau bisa memberikan asesmen ini kepada peserta didiknya, terutama ketika ingin tahu seperti apa gaya belajar anak-anak, seperti apa kecerdasan majemuk, tes kemampuan, seperti apa tes dan minat bakat. Jadi tidak hanya untuk guru BK. Di sini namanya ada multiple intelligence, learning style, minat dan bakat. Yang biasanya kita pakai adalah LSM. Bapak Ibu, rasanya tidak abdul kalau kita tidak mempraktekkan. Mari kita simulasi bersama. Bapak Ibu bisa membuka HP-nya masing-masing dan bisa ini ya Bapak Ibu ya, ketik https://gurubkkonselor.com/ Nah, coba Bapak Ibu. Nanti ketika sudah berhasil untuk, jadi seolah Bapak Ibu siswa nih, nanti kode kelas yang dimasukkan adalah DHV5S. Saya beri waktu untuk mengakses. Apabila Bapak Ibu, ini tidak hanya murid ya, Bapak Ibu apabila ingin tahu gaya belajar saya apa, nah itu bisa dengan cara klik tes gaya belajar. Kemarin waktu saya di Batu, itu saya sudah coba untuk yang gaya belajar, saya kebetulan masuknya di kinestetik. Nah ini contoh dari siswa saya masuknya di kinestetik dan auditori. Lanjut bawahnya Mas. Jadi ini tes gaya belajarnya, kalau ini tes kepribadiannya, mereka masuk kepada ini. Jadi dia anaknya bisa sangat berpengaruh ya, sosialnya baik, dia anaknya nampaknya tenang, tapi dia sebetulnya sangat bisa berpengaruh ke hal-hal yang lebih baik ke teman-temannya, dan sosialisasinya dia bagus. Tes penjurusan di sini juga ada masuknya SCE, yaitu Social Conventional Enterprise ya. Bagi orang-orang yang tipe sosial ini jadi lebih tertarik dengan hubungan interpersonal. Dan melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak sesuai, yang akan dirasakan adalah penyesalan ya. Jadi anak-anak perlunya mereka menyadari diri. Setelah mereka sadar emosi mereka dikenali, dia ada di emosi mana, mereka bisa mengelola emosi mereka dengan baik. Setelah mereka bisa mengelola, maka bisa memutuskan atau mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, yang terakhir mereka bisa saling berkolaborasi dengan teman-teman mereka, sharing pengalaman pribadi mereka, mereka bisa tahu dampaknya ke depannya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, ini ada elemen EMC kuadrat ya. Kenapa C-nya kuadrat? E-nya itu kita ambil dari empati, lalu M-nya itu adalah mindfulness, berkesadaran, C-nya adalah critical inquiry dan compassion. Jadi di sini anak-anak harus bisa berkesadaran, mereka harus memiliki empati yang baik, mereka harus memiliki critical thinking ya, berpikir kritis. Jadi harus logik ya, harus logika yang dipakai, lalu ada intellectual resilience, pertahanan diri atau bagaimana mereka menghadapi suatu permasalahan, compassion. Jadi mereka bisa saling ini ya, practice compassion to self. Jadi dia bisa berbagi kepada yang lainnya. Nah ini bisa langsung ke bawah Mas, langsung ke bagian. Nah sebentar. Nah ini Bu Rifka, jadi
sebelum mereka mendengarkan musik, saya juga ingin tahu perasaan mereka seperti apa, mengekspresikan saat itu apa yang dirasakan. Itu saya minta mereka menggambarkan. Ternyata anak-anak, padahal itu Bu Rifka di pagi hari baru masuk itu, mereka ada yang merasa sedih, ada yang merasa bad mood, bosan. Nah ini PR kita Bapak Ibu, bagaimana bisa memberikan layanan pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin bisa. Terima kasih atas waktu yang diberikan Uniken. Yang ingin saya tanyakan, misalkan kita sebagai guru BK ingin menerapkan terkait dengan stop sama tadi coach ya, itu menurut Uniken waktunya kira-kira bisa nggak? Karena kita kebetulan cuma dikasih waktu 1 jam ya untuk di sekolah kita. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Chris. Jadi sangat bisa waktunya, karena untuk durasi EFT, emotion teknik terapi yang saya berikan kemarin itu sekitar 7 menit. 7 menit anak-anak bisa mendengarkan musik itu, mereka berhenti sejenak mendengarkan. Jadi 1 JP itu sangat masih ada waktu untuk kita saling refleksi, terus mengisi persoalan yang tadi saya berikan. Itu mungkin bisa dimodif ya untuk soalnya itu tadi, permasalahan yang diberikan bisa beragam seperti itu. Jadi sangat bisa. Nah ini fungsinya kita bisa sebagai seorang guru BK harus bisa manajemen waktu, karena waktu kita hanya singkat 1 JP, tapi makna atau tujuan dari layanan kita bisa tersampaikan gitu. Jadi langsung ke praktik saja Bu Kris ya, tidak banyak teori tapi anak-anak langsung diajari praktik, refleksi seperti apa, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Arum, guru BK SMKN 2 Kota Kediri. Hari ini saya akan memberikan refleksi kepada Bu Niken terkait berbagi praktik baik yang hari ini dilakukan, yaitu OCL 1 dan OCL 2. Yang pertama adalah OCL 1, beliau mengambil tema kenali potensi yang dipaparkan sangat jelas dan rinci, mulai dari pengaplikasian menggunakan berbagai metode dan media untuk mengenali potensi anak-anak, dan sangat runtut dan sangat bermanfaat bagi sekolah khususnya dan bagi anak-anak pada umumnya untuk mencapai karir yang cemerlang di masa depannya anak-anak. Untuk yang kedua, OCL 2, Bu Niken mengambil jurus 2, yaitu kelola emosi. Di sini sangat menarik sekali karena pengimplementasiannya menggunakan aplikasi Emotion Well dan All the Feel, di mana di situ diperlihatkan roda emosi. Jadi anak-anak lebih mengenal emosi, berbagai macam emosi, dan mereka bisa mendapatkan ilmu bahwa emosi itu sangat beragam sekali dan cara untuk mengelolanya. Jadi anak-anak di sini mendapatkan 2 aplikasi dari OCL 1 dan 2 yang sangat membantu untuk perkembangan anak-anak di kemudian hari. Sangat menarik Bu Niken, semangat dan tetap berkreasi untuk membantu anak-anak mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadatul Salma. Saya dari Guru Pendidikan Agama Islam SMK Negeri 2 Kota Kediri. Saya akan merefleksi praktek baik yang disampaikan oleh Ibu Niken. Praktek baik yang disampaikan beliau ada jurus 1 dan jurus 2, yaitu kenali potensi dan kelola emosi. Materi yang disampaikan beliau itu sudah sangat baik dan sangat bermanfaat, apalagi kalau nanti dikolaborasi dengan pendidikan agama Islam. Sukses terus Ibu Niken, selamat berjuang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.